Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Rena Zahra Duma, dengan NIM 7101419082. Kedua, Alifia Muhasona dengan NIM 7101419215. Dan yang ketiga ada Rizky Trinova Ramadona dengan NIM 7101419232 akan mempresentasikan materi mengenai analisis kebangkrutan. Pengertian analisis kebangkrutan. Menurut Effendi 2018, kebangkrutan merupakan keadaan di mana sebuah perusahaan mengalami bangkrut atau kerugian besar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Analisis prediksi kebangkrutan adalah analisis yang dapat membantu perusahaan mengantisipasi kemungkinan perusahaan akan mengalami kebangkrutan yang disebabkan oleh masalah-masalah keuangan. Faktor penyebab kebangkrutan. Kebangkrutan dapat terjadi dari banyak faktor. Beberapa faktor umum penyebab kebangkrutan antara lain: yang pertama, faktor ekonomi. Gejala inflasi dan deflasi harga barang dan jasa, kebijakan keuangan, suku bunga, dan devaluasi uang terhadap falas. Kedua, faktor sosial. Perubahan gaya hidup masyarakat, perubahan permintaan barang dan jasa, dan hubungan perusahaan dengan karyawan. Yang ketiga, faktor teknologi. Penggunaan teknologi yang menyebabkan pembengkakan biaya dalam hal implementasi dan pemeliharaan yang tidak terencana dan sistem yang tidak terpadu, serta kurang profesionalnya manajer pengguna. Yang keempat, faktor pemerintah. Pencabutan subsidi, pengenaan tarif ekspor dan impor, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan, dan lain-lain. Kelima, faktor konsumen. Faktor yang disebabkan oleh konsumen. Yang pertama, gagal mengidentifikasi sifat konsumen, peluang yang sulit dalam pasar, sulitnya mencari konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama. Yang keenam, ada faktor supplier. Di antaranya seperti harga yang berubah-ubah khususnya meningkat, kelangkaan yang terjadi karena supplier yang buruk, dan niat buruk dari pihak supplier. Yang ketujuh, ada faktor pesaing. Di antaranya seperti persaingan pasar yang tidak sehat, produk pesaing yang lebih unggul, konsumen yang telah menjadi penikmat produk pesaing. Berikutnya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Alifia Muhasona. Tujuan dan manfaat analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan ini bertujuan untuk mengambil keputusan bagi semua pihak yang terikat pada perusahaan dan khususnya calon atau kreditur yang akan dan telah meminjami uang kepada perusahaan dan juga para pemegang saham. Pihak manajemen juga membutuhkan data-data untuk menilai kinerja dan kemampuan perusahaan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan manfaat dari analisis kebangkrutan ini adalah di mana hasil tersebut digunakan untuk mencari atau mendapat peringatan awal kebangkrutan yang dapat terjadi. Apabila kebangkrutan dapat dideteksi dan diidentifikasi lebih awal, maka pencegahan dapat dilakukan sesegera mungkin. Selanjutnya adalah metode-metode analisis kebangkrutan. Yang pertama, metode Z-Score-Altman. Metode atau model ini dikembangkan oleh Edward Altman pada 1968 untuk memprediksi kebangkrutan perusahaan melalui analisis beberapa rasio. Rumusan persamaan menurut Prihadi adalah sebagai berikut. Z sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5. Keterangannya, Z merupakan Z-score, X1 sama dengan net working capital to total asset atau modal kerja bersih terhadap total aset yang dapat dicari dengan rumus modal kerja dibagi total aset. Kemudian X2 adalah return earning to total asset atau laba ditahan terhadap total aset yang dapat dicari dengan rumus laba ditahan dibagi total aset. Dan X3 yaitu earning before interest and tax to total aset atau laba sebelum bunga dan pajak terhadap total aset atau dapat dicari dengan EBIT dibagi dengan total aset.
keempat adalah market value of equity to book value of debt atau nilai pasar ekuitas terhadap nilai buku utang yang dapat dicari dengan rumus nilai pasar model saham dibagi dengan nilai buku utang, dan X5 adalah sales to total asset atau penjualan ke total aset yang dapat dicari dengan rumus penjualan dibagi dengan total aset. Kemudian untuk interpretasi nilai Z-score, apabila nilai Z lebih dari 2,99 maka perusahaan tidak mengalami masalah dengan kondisi keuangan. Apabila nilai Z lebih besar dari 2,7 dan kurang dari 2,99 maka perusahaan mengalami sedikit masalah keuangan yang tidak serius. Kemudian apabila nilai Z lebih dari 1,88 dan kurang dari 2,69 maka perusahaan akan mengalami permasalahan keuangan jika tidak melakukan perbaikan yang berarti dalam manajemen dan keuangan. Dan apabila nilai Z kurang dari 1,88 maka perusahaan mengalami masalah keuangan yang serius. Yang kedua, metode Springate. Model Springate mampu memprediksi kebangkrutan hingga 92,5% tingkat keakuratannya. Metode atau model ini dikembangkan oleh Gordon L.V. Springate pada 1978 dengan persamaan S sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C ditambah 0,4D, yang mana S adalah nilai S-score, A adalah working capital dibagi total asset ratio, B adalah net profit before interest and taxes dibagi total asset ratio, C adalah net profit before taxes dibagi current liabilities ratio, dan D adalah sales dibagi total assets ratio. Lalu nilai yang menentukan apakah perusahaan masih sehat dari kebangkrutan menurut Dedi adalah S-score lebih dari 0,862 sama dengan perusahaan tidak mengalami kebangkrutan. Lalu S-score kurang dari 0,862 sama dengan perusahaan mengalami kebangkrutan. Yang ketiga adalah metode Zmniejewski. Model ini dikemukakan oleh Zmniejewski pada 1984. Metode ini menyatakan apabila skor atau hasil perhitungan lebih dari 0, maka perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Tapi jika sebaliknya atau kurang dari 0, maka perusahaan diprediksi tidak akan mengalami kebangkrutan dalam waktu dekat. Metode ini memiliki persamaan X sama dengan minus 4,3 dikurangi 4,5x1 ditambah 5,7x2 ditambah 0,004 x3, yang mana x1 adalah return on assets atau ROE, yang x2 adalah leverage, x3 adalah liquidity. Lalu yang keempat, metode Foster. Metode atau model Foster memakai cut-off point Z sama dengan 0,640, yang mana menghasilkan kesimpulan bahwa hasil perhitungan Z kurang dari 0,640 termasuk ke perusahaan bangkrut, dan Z lebih dari 0,640 termasuk ke perusahaan yang tidak bangkrut. Persamaan dari model ini adalah Z-score sama dengan minus 3,366X ditambah 0,657Y. X adalah TI per O dan Y adalah TIE. Lalu yang kelima, metode Groover. Model ini dicetuskan oleh Jeffrey S. Groover. Model ini memiliki perkiraan jika skor kurang dari sama dengan minus 0,02 maka perusahaan dalam keadaan bangkrut, dan jika skor lebih dari sama dengan 0,02 minus 0,02 maka perusahaan dalam keadaan sehat. Metode ini memiliki rumus perhitungan sebagai berikut, yaitu skor sama dengan 1,650x1 ditambah 3,404x2 ditambah 0,016 ROE tambah 0,057, yang mana X1 adalah working capital to assets, X2 adalah earning before interest and taxes to total asset.